Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan menjalankan Apache-nya. Kita akan start seperti ini. Kita juga akan buka localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah jalan ya. Kita akan buka juga terminalnya. Oke, kita akan masuk ke directory latihan kita, PHP tutorial. Kemudian kita akan masuk ke episode 10 terkait organize file. Oke, kita akan buka Code Insider-nya. Atau kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, silakan buka juga Visual Studio Code-nya ya. Oke, ini saya sudah menyiapkan materinya, pengenalannya ya. Kita akan buka. Nah, materi kita kali ini terkait dengan include ya. Jadi organize file itu kan ada banyak. Nah, salah satunya adalah include. Fungsi include di PHP adalah untuk menyertakan isi dari suatu file PHP ke dalam file PHP lainnya. Isinya menggabungkan ya. Nah, penulisannya seperti ini. Ini ada perintah include, kemudian di sini path-nya. Nah, contohnya seperti ini, kita include sebuah function.php. Nah, untuk lebih mudahnya mengenai include, kita akan buat sebuah contoh mini project ya dengan penggunaan include. Nah, pertama kita akan buat di sini kita akan buat file index .php. Biasanya ini ada file index. Kemudian kita akan buat file lagi di sini namanya function.php. Nanti kita isi dengan function. Kemudian kita akan buat file inc, kemudian footer.php. Nah, kita akan buat folder footer. Oke, kita tambahkan di sini untuk headernya ya. Header.php. Nah, jadi kita punya folder inc, ini include maksudnya ada header, ada footer. Oke, kita akan buat file baru lagi. Kita akan buat file foldernya public. Kemudian kita akan buat CSS biasanya ya. Kemudian di sini ada style.css. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan klik lagi, kita akan buat lagi public. Nah, kita akan buat folder JS dan filenya app.js. Oke, jadi kita memiliki struktur mini project ya. Kita ada index, ada function, ada untuk styling CSS, ada untuk JavaScript-nya, ada header, ada footer. Nah, kita akan buka file indexnya. Misalkan kita ketika membuat sebuah project kan seperti ini ya. HTML misalkan ya, kita jalankan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya. Nah, kita tinggal tambahkan link. Nah, linknya kita ambil CSS ya. Nah, di sini kita tinggal panggil, tinggal slash. Di sini ada public ya. Kita pilih public slash, kita pilih CSS slash, kita pilih style.css. Ini untuk CSS-nya. Kemudian di sini untuk JavaScript-nya kita panggil script yang ada src-nya ya. Nah, kita panggil di sini public, kemudian kita pilih JS, kemudian kita pilih app.js. Oke, ini mini untuk sebuah project di indeksnya dulu ya. Nah, kemudian misalkan di dalam ininya kita buat sebuah heading 1 ya. Ini untuk contoh kerangkanya dulu ya. Kita buat example PHP include. Nah, kemudian kita tambahkan di sini sebuah tag p-nya. Ini adalah contoh paragraf PHP include. Nah, sepertinya kita save dulu. Oke, kita coba jalankan dulu ya untuk memastikan bahwa ini sudah jalan. PHP tutorial. Ini ada org PHP. Ini langsung kebuka ya. Example PHP. Nah, ini sudah jalan.
Nah, sekarang kita tinggal mengorganize-nya. Caranya nih di bagian dari body sampai sini. Ini kita copy atau kita cut ya. Kita cut. Kita taruh di bagian header di sini. Kita tinggal paste ke sini. Oke, kita save. Kemudian kita masuk lagi ke mana tadi? Indeksnya kita buka lagi indeksnya. Nah, di bagian bawah ini kita cut lagi, klik kanan, kita cut, kita pilih putar, kita paste ke sini. Kemudian kita save. Oke ya. Kemudian di bagian indeksnya gini. Nah, ini kita akan coba jalankan dulu ya untuk supaya kita tahu ini udah jalan atau belumnya ya. Kita akan coba include dulu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan include di sini ya. Caranya tanya PHP kita tinggal include. Nah, di sini kita tinggal tambahkan slash. Nah, kita adanya di inc, kemudian di sini ada header ya. Nah, tinggal tutup dengan titik koma, kemudian kita tutup dengan tutup PHP-nya. Oke, kemudian yang bawah ini kita tinggal lakukan hal yang sama. Nah, dengan puternya. Kita save. Kita sekarang refresh ya. Oke, hasilnya tetap sama ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk functionnya. Nah, functionnya ini akan kita isi dengan variabel ya. Seperti biasa, kita harus buka dulu dengan tag PHP ya. Kita buat di sini variabel namanya $title. Nah, $title kita akan ambil dari sini. Nah, ini kita akan copy, kita masuk ke function lagi, kita akan paste ke sini. Kemudian kita akan tambahkan di sini konten. Konten kita akan paste juga, kita akan ambil dari sini. Nah, kemudian ini akan kita panggil lagi dan kita pasang nah di sini ya. Oke, kita akan save. Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan tanda tanya PHP include. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan langsung ya. Namanya function kalau memang inian function.php seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal mencetaknya. Nah, kita tinggal tanda tanya sama dengan ini namanya PHP echo ya. Jadi tanda tanya sama dengan tanpa menuliskan PHP sini ini namanya PHP tapi langsung dicetak. Ini biasanya untuk tag-tag yang memang kita hanya untuk mencetak. Biasanya di dalam tag HTML ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oh, ini ada tidak terdefinisi ya. Title tidak terdefinisi. Ini konten, title. Ini function. Ini berarti belum terpanggil. Function.php. Kita save. Kita jalankan lagi. Ini kalau misalkan tidak lagi, pastikan nama variabelnya juga sesuai ya. Oh, kan ini ada $2. Kita save lagi, kita refresh. Nah, sekarang baru berhasil ya. Nah, jadi kita sudah mengorganize ini dari beberapa file header, function, nah, footer. Oke, ini contoh sederhananya ya. Nah, kita juga ada yang namanya include ons. Nah, fungsi include ons ini di PHP adalah untuk menyertakan isi dari suatu file PHP ke dalam PHP lainnya. Jadi fungsinya mirip ya dengan yang tadi, tetapi hanya sekali saja jika file yang disertakan sudah pernah disertakan sebelumnya. Fungsi ini tidak akan menyertakan lagi dan mengembalikan nilai true 1. Nilai true ya. Fungsi ini berguna untuk mencegah masalah seperti redefinisi fungsi, penugasan ulang, nilai, variabel, dan lain-lain. Penulisannya mirip dengan yang tadi ya, cuma ada tambahan on saja seperti ini. Oke, kita akan coba ya, kenapa kita perlu adanya include on. Misalkan kita akan tambahkan sebuah fungsi di sini ya. Nah,
kita akan buat sebuah, misalkan kita memiliki function di sini. Contoh aja ya ini. Misalkan kita memiliki function namanya DD di sini ya. Kemudian ada data. Nah, dalamnya kita akan melakukan echo data dan kita akan seperti ini ya. Kita misalkan contoh aja ini seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita panggil ke sini, taruhlah misalkan fungsinya ini kita duplikat 2 kali seperti ini. Ini kalau misalkan kita refresh, lihat redeclare DD. Jadi dia kepanggilnya 2 kali ini. Tapi kalau misalkan kita include ons, di sini juga kita gunakan include ons, maka ini akan tidak muncul errornya. Oh, karena dia dipanggil hanya sekali. Karena sebelumnya sudah pernah dipanggil, ketika kita definisikan lagi, ini tidak dipanggil lagi. Nah, itu ya fungsi dari include ons. Jadi secara fungsi mah mirip dengan yang include tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan footer seperti ini? Nah, ini juga misalkan duplikat seperti ini ya. Kita save. Nah, kita lihat sekilas tidak error ya, tapi kalau misalkan kita view code ini, lihat ya. Di sini ada script body, kemudian tutup HTML, dan ada lagi double jadinya. Nah, ini dampaknya ada double seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan include. Tapi kalau misalkan di sini kita menggunakan include on seperti ini, kita save ya. Ini kita refresh, lihat dia menghilang ya. Oke, dan ini juga tidak ada lagi tuh yang tadi tutup bodinya ada 2. Oke ya, itu kita menggunakan include dan include ons. Kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini terkait dengan organize. Sebenarnya kita masih ada beberapa terkait misalkan require, kita akan pelajari di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.